Ya, pemirsa, buron lebih dari sebulan lalu, salah satu tersangka kasus pencabulan anak di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten, ditangkap. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka lain yang diduga telah mencabuli 8 anak panti asuhan. Pelarian Yandi Supriyadi, buronan kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, akhirnya berhasil dihentikan oleh tim unit 5 Subditreskmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap di wilayah Empat Lawang, Palembang, Sumatera Selatan saat berusaha kabur. Ia dan 2 tersangka lainnya yang merupakan pengurus panti diduga telah mencabuli 8 anak di panti tersebut. Ada sebuah Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan DPO atas nama Yandi Supriyadi alias Ali melakukan pencabulan di bawah umur di Pondok Pesantren Darussalam An-Nur, Pinang, Kota Tangerang. Pelaku diamankan saat sedang berbelanja di Pasar Pendopo di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Sebelumnya, sejumlah oknum Panti Asuhan Darussalam An-Nur Kunciran, Kota Tangerang dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Selain 3 tersangka, polisi masih memiliki 2 orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Rizky Falupi, Sukron iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria korban kecelakaan yang sebelumnya kritis karena kecelakaan meninggal dunia setelah diduga tidak diberi pinjaman mobil ambulans dari puskesmas di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Warga yang kesal dengan birokrasi peminjaman ambulans beramai-ramai menggeruduk puskesmas. Ibu, ada nggak ngomong sama saya? Saya nggak tahu itu siapa. Yang saya bilang, oh Bu, saya yang jamin masalah mobil minta tolong. Tapi kan Ibu ada nggak dengan omongan kayak gitu? Ada. Ya. Kan saya bilang nggak tahu. Nah, Saya nggak berani ngasih Pak, tapi iya. saya pun nggak kenal sama Bapak. iya betul. Gimana Ibu mau kenal sedangkan Ibu nggak keluar? Sejumlah anggota keluarga dan warga dari pasien klinik terlibat perdebatan di ruang puskesmas di kawasan Asahan saat mereka meminta klarifikasi dari pihak puskesmas terkait peminjaman mobil ambulans. Tapi katanya dipasang infus lepas di tengah Sekarang jalan. ini ada. Iya, berarti kalau ada pertanggung jawab, saya tolak. Loh, Tanggung jawab puskesmas. loh, gimana saya mau buka tapi ditolak? Ayah pasien yang meninggal dunia, Effendi Sirait, mengungkapkan kekecewanya ke pihak puskesmas. Meminta ambulans supaya dipakai. Data penjelasan KTU sama Bu Nina, kami tidak berhak memberikan kunci ambulans kalau tidak ada supir. Kejadian ini bermula saat anaknya mengalami kecelakaan di malam hari. Saat itu, kondisi sang anak sedang kritis. Oleh warga, korban langsung dibawa ke klinik terdekat. Karena keadaan pasien sudah terlalu parah, dokter klinik menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Warga kemudian mendatangi rumah bidan yang memegang kunci ambulans, namun kunci tersebut tidak diberikan dengan alasan tidak mengenal warga. Karena tidak diberi pinjaman ambulans, warga terpaksa memakai mobil pribadi dan tak lama akhirnya korban meninggal dunia. Padahal ambulan ada, kunci ada, tapi nggak dikasih. Ya daripada gini anakku ya bagusanlah kami naik mobil pribadi ya, itulah kami minta tolong sama laini, ayolah le, bawa mobil terus laini pun ayolah. Sesudah itu Pak, di tengah jalan ya anak kami sudah meninggal. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Puskesmas Desa Huta Padang terkait kasus ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.